Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Dasar 3, yang saya hormati teman-teman Bapak dari guru yang sudah hadir, rekan kami, kemudian rekan saya juga soalnya saya cinta ya, jadi buat pikiran itu dulu. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan disebut dari Allah Taala karena akan berkah limpahan rahmatnya pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama berkumpul di dalam kegiatan presentasi terkait dengan program project based learning yang akan kami paparkan bersama dengan Bapak. Salam bagi Muhammad yang senantiasa disarankan semangat lagi mulai. Baik, sebelum penyampaian materi presentasi yang akan saya paparkan bersama saja, ada bagian saya akan menjelaskan maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyampaikan program kegiatan yang dilaksanakan oleh guru PJK dan juga agar menjadi salah satu program yang dilakukan dalam program pemerintah. Ya, pemerintah ya. Apa seperti pemerintah? Ya, itu bagiannya. Kreatif, inovatif, transformatif, adaptif. Kita ya. Jadi sesuai dengan slogan dari Robel sekolah kita yaitu kreatif, inovatif, transformatif, dan adaptif. Itu mengilhami kami, saya dan Mas Azhar untuk merencanakan program ini. Ya, jadi ya program ini dilaksanakan presentasi dari itu di samping memang kita juga memberikan tugas dalam program pelatihan yang kita diberikan dimana tugas ini harus kita buat. Kemudian program ini ya memang tujuannya adalah untuk memfasilitasi pembelajaran yang berguna pada peserta ini. Jadi intinya itu. Oke, langsung saja nanti saya akan jelaskan program yang akan disampaikan. Yang pertama, jadi dalam pembelajaran PJOK itu kita mengenal tiga model pembelajaran. Yang pertama itu pembelajaran gerak, kemudian yang kedua itu pembelajaran kebugaran, kemudian yang ketiga itu pembelajaran dengan model post education model. Nah ini yang akan kita bahas nanti bersama-sama. Ya, jadi dalam pembelajaran gerak itu yang biasa saya sama Azhar lakukan itu dengan mengajarkan gerak contohnya senam lantai atau gerakan yang dasar dalam olahraga itu yang dengan belajar gerak. Kemudian kalau pembelajaran kebugaran itu biasanya isi materinya adalah membahas tentang bagaimana cara kita meningkatkan kualitas kebugaran karena ada kekuatan, ketahanan, kecepatan dan sebagainya. Dan yang ketiga ini boleh dikatakan bagi kami adalah sesuatu hal yang baru atau sesuatu hal yang masih awam karena memang di pelatihan kita itu sendiri ini merupakan satu hal yang baru yang sangat memungkinkan ketika diterapkan kepada peserta didik meningkatkan antusias atau minat atau motivasi peserta didik untuk mau melakukan dengan alami sehingga dulu artinya tidak paksaan ya. Kemudian
besok entah itu semester 2 atau program berikutnya ini bisa dilakukan. Nah, jadi tajuk dari kegiatan ini adalah judulnya Mari Bergembira Lewat Kompetisi Sepak Bola. Nah, pertanyaannya, kenapa mau sepak bola? Saya kira ibu-ibu, mas-mas pasti bisa menjawabnya. Kenapa mau sepak bola? Bukan kenapa? Ya, ada lagi? Ya, bukan karena pelatihnya, tapi jawaban simpel. Setiap saya sama Mas Anjar masuk kelas itu bisa jawabannya tak bola itu simpel. Iya, memang sesuai dengan kultur geraknya di apa namanya? Iya betul. Jadi kita mau fasilitasi apa namanya keinginan dari anak-anak untuk bermain sepak bola. Ini kita kelas. Belum ada yang Pak, ini belum ada ya Mas? Belum ada. Mungkin ke depan bisa kita bermain bersama itu. Gimana caranya? Ya. Dari itu Ya. apa ya? Merayu anak supaya anak itu tertarik dengan sepeda. Menerapkan lah ya. Oke, lanjut. Latar belakang tadi yang saya jelaskan bahwa latar belakang kegiatan seni awalnya karena keinginan dari peserta didik yang selalu pengennya sepak bola. Jadi kita memperhatikan choice dan ownership peserta didik. Oleh karena itu, ya, kami mencoba fasilitasi minat tersebut dengan menyelenggarakan suatu kompetisi sepak bola dengan menggunakan model pembelajaran sport education model. Jadi sport education model kalau saya gambarkan seperti kita membuat atau menyelenggarakan suatu kompetisi di sekolah kita. Ya, kemudian latar belakang yang selanjutnya adalah penerapan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan sport education model. Ya, kemudian latar belakang berikutnya adalah memperkuat profil pelajar Pancasila, ya, di mana untuk mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan dan semangat kerjasama. Akan dilakukan dulu. Oke, berikutnya project goal. Ini adalah pemain timnas ya. Ya. Ya, ini pemain timnas itu kemarin. Oh, bisa dong. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah peserta didik dapat aktif dan produktif dalam pembelajaran gerak melalui permainan olahraga sepak bola yang dimodifikasi dan dikemas dalam model pembelajaran SEM, sehingga dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari peserta didik dapat lebih aktif serta buka sepanjang hayat. Peserta didik dapat mengaktualisasikan diri dengan memilih untuk berperan sesuai dengan keinginan dan kemampuan masing-masing. Jadi dia bisa nantinya pada saat penerapannya anak-anak peserta didik itu nanti dia akan diberikan pilihan mau berperan jadi apa, bisa jadi pelatih, panitia, wasit, tim medis dan lain-lain sebagainya. Jadi nanti kalau kita melihat penyelenggaraan kompetisi sepak bola kan mesti ada wasit, ada panitia, ada pemain, ada tim medis, ada manajer, ada pelatih, ada supporter. Nah, itu nanti dikemas seperti itu. Jadi ada supporternya juga. Siapa yang menjadi itu? Dia peserta didik. Jadi mereka nanti sesuai dengan keinginan mereka dan kemampuan mereka. Ya, jadi kita tidak akan memaksakan itu. Next, video. Kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Ya, jadi tujuan yang pertama tadi dalam fasilitasi minat berolahraga peserta di sekolah, capaian yang pertama adalah untuk memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan minat terhadap olahraga di sekolah. Hari ini diawali atau dimulai dari pemeriksaan peserta didik bahwa hampir setiap pelajaran PJK sebagian peserta didik selalu meminta materi sepak bola di lapangan sepak bola. Harapannya hari ini belum mendapatkan gambaran apa saja
saja yang disiapkan untuk mendukung minat berolahraga murid tersebut. Kemudian tujuan yang kedua, dengan memahami keinginan atau minat peserta didik terkait olahraga sepak bola, guru memfasilitasi pembelajaran model STEM dengan judul kompetisi sepak bola. Hasil yang diharapkan dari model ini adalah peserta didik dapat memainkan peran dalam kegiatan tersebut dengan baik dengan melibatkan teman-teman sebaya sesuai dengan keahliannya masing-masing di dalam pemerintah untuk membantu peserta didik memainkan perannya dengan baik. Ini kalau di SD tidak ada guru SBDP bahasa Indonesia PKN, tapi nanti include-nya guru kelas. Makanya saya sudah menentukan atau menunjuk teman-teman yang dirasa punya kemampuan atau punya keahlian untuk memberikan pengarahan kepada peserta didik terkait dengan peran yang mereka pilih. Contoh, Wokta misalkan pada saat perayaan kemenangan itu kan biasanya anak-anak menyiapkan piala, kemudian dokumentasi, kemudian bentuk supporter ya, poster yang ada hubungannya dengan kreativitas. Makanya saya pilih Wokta. Nanti Wokta tugasnya membantu peserta didik itu yang ditunjuk untuk menjadi panitia itu atau supporter untuk menyiapkan itu. Kemudian guru PAI saya tunjuk Bapak Mushaf ya, Kamus ya, karena memang punya kemampuan di sana mengajarkan anak-anak yang diberikan misalkan jadi kapten atau jadi pelatih untuk bagaimana caranya berdoa sebelum bertanding, untuk kemenangan pertandingan dan sebagainya. Itu silakan nanti Kamus atau Pak Mus yang memberikan peranannya untuk mengajarkan melatih anak terdidik supaya menjadi bagus. Kemudian bahasa Indonesia saya tunjuk Bupati, karena Bupati punya kemampuan untuk mengajarkan cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalkan pada saat anak diberi tugas untuk memimpin temu teknik, misalkan pada saat sebelum pertandingan ada temu teknik atau technical meeting. Nanti diajarkan anak itu bagaimana caranya memimpin temu teknik dengan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka Bupati punya kemampuan itu. Ya. Kemudian PKN, ada Bu Tiwi sama Bu Rini yang punya kemampuan sosial yang bagus. Silakan bagaimana caranya memotivasi peserta didik supaya peserta didik bagaimana caranya menggunakan pertandingan. Artinya dia punya motivasi tinggi, kemudian pantang menyerah dan sebagainya. Nah, nanti Bu Tiwi juga Bu Rini juga sama punya kemampuan yang bagus membantu lokal. Itu kenapa kok saya bisa dibantu ya. Ya betul. Koreografi dan sebagainya begini bersama ya. Itu next mas. Ya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ada yang tahu backgroundnya ya? Bukan ya backgroundnya? Ya, lo perlu belajar apa ke? Ya, oke. Kegiatan ini dilaksanakan untuk kelas 6 AB. Kenapa kelas 6 AB? Ya ini saya katakan sebagai sampelnya dulu. Kalau misalkan berarti bisa jadi tahun-tahun berikutnya kita tambah jumlah kelasnya. Bisa jadi kelas 6, 5, 4 gitu lalu ya. Untuk sementara kelas 6 AB jumlahnya 54 peserta didik laki-laki dan perempuan. Semua akan terlibat penuh dalam mendapatkan pengalaman dalam memimpin kegiatan, berkolaborasi, juga aktif bergerak untuk memperkuat kemampuan gerak dasar fundamental movement. Kompetisi ini dibuat dengan menggunakan sistem setengah kompetisi, terdiri dari 6 tim yang dibagi dalam 2 grup. Satu grup isi 3. Kemudian masing-masing grup meloloskan juara grup untuk berlanjut ke babak final. Nah, kompetisi dilaksanakan selama 4 pekan, di mana pekan terakhir digunakan untuk pertandingan final yang sudah dikemas dengan perayaan kemenangan juara. Pemilihan pemain dilakukan atas dasar adil gender, artinya
laki-laki dan perempuan dijadikan satu, orang itu dewek, jadi ditabur. Nah, kemudian dan eksklusivitas. Jadi saya sama Kak Anjar ini, Mas Anjar ini juga memilih sahabat-sahabat ini pemain yang apik-apik. Nah, nanti dibagi sama rata di setiap tim. Jadi nanti tidak ada tim yang terlalu dominan untuk bisa memenangkan pertandingan. Jadi kita sudah memperhatikan itu sehingga tidak ada tim yang terlalu dominan. Kemudian dalam pelaksanaan kompetisi sepak bola ini melibatkan guru kelas dan guru PAI sebagai mitra yang dipandang memiliki kemampuan membantu peserta didik berat sesuai dengan tugas yang diberinya dengan baik. Itu tadi yang sudah saya jelaskan. Next, oke, kalau ini tanya tentang tadi strukturnya. Maksudnya, ya, jadi maksudnya begini. 4 pekan itu bukan berarti setiap hari. Jadi kita ambil 4 pekan itu di setiap jadwal dan pelajaran olahraga itu pelaksanaan di hari apa begini? Hari Senin. Karena program ini termasuk kegiatan kokurikuler, maka kegiatannya saya ambil di jam setelah pembelajaran. Misalkan saya ambil di jam 1 atau jam 2, ya. Berarti boleh ya belajar. Tapi berarti yang masalah di dalam jadwal pembelajarannya ya. Berarti diambil malam pagi lebih segar gitu. Oke, ya terima kasih. Masukannya Kak Fatih. Ini saya bertanya sama Kak Fatih karena beliau sudah. Jadi ya, tadi malam tidak jadi itu, berarti kokurikuler kenapa intrakurikuler ya? Tapi kalau kokurikuler, apakah di jadwal pelajaran, apakah di luar jadwal pelajaran? Dan hari ini saya dapat keterangan dari berbagai, ya. Jadi berarti kalau bisa di jam pelajaran kita ambilnya pagi dari jam 7 sampai jam 9 di setiap hari Senin selama 4 pekan. Senin pertama, Senin kedua, Senin ketiga, Senin keempat. Jadi hanya dari Senin pertama, ya nanti ada timeline nanti akan dibahas sama Kak Anjar, ya. Jadi kita hanya ngambil 4 Senin itu untuk melakukan kegiatan semi, ya. Jadi Senin yang pertama itu belum pertandingan tapi bahasanya persiapan. Persiapan itu ya pemilihan peran, kemudian penentuan pemain, penentuan tim, dan kayak latihan. Nah, nanti di Senin kedua itu mulai pertandingan. Ya. Kan ada 2 grup, 1 grup isinya 3. Jadi jumlah pertandingan setiap grup itu 3. 3 tambah 3, 6 tambah final 1, 7, berarti totalnya 7 pertandingan. Nah, 6 pertandingan itu akan diselesaikan di pekan kedua dan ketiga. Nah, nanti di pekan terakhir ini itu khusus untuk pertandingan final sekaligus perayaan kemenangan. Nah, jadi itu sudah ada penyerahan piala, kemudian pengalaman dan sebagainya itu seperti itu. Ya, jadi selama pekan kedua, ketiga, keempat itu tim yang tidak bermain dalam pertandingan dia tugasnya jadi panitia. Nah, itu tadi panitia itu ada yang jadi wasit, ada yang jadi tim medis, ada yang jadi supporter dan lain sebagainya. Jadi tim main kemenangan, ya. Jadi tim jadi supporter kemenangan, ya. Seperti itu ada gambaran ya. Ya. Tempatnya di lapangan saja. Karena kalau di sini mau ganggu, tadi kan katanya di jadwal pelajaran. Kalau misalkan di jadwal pelajaran kalau kita di sini, yang dilihatnya kita berarti tahu film itu dan supporter ya gitu ya. Jadi kita bikin di lapangan sepak bola. Ya. Jadi itu pun nanti menyesuaikan cuaca apa ya. Jadi kayak ini, ya otomatis mundur. Ya. Itu nanti akan dibahas juga. Ini sudah berapa? Udah cukup sampai
sampai di sini. Nanti saya akan lanjutkan ke rekan saya untuk melanjutkan pembahasan. Monggo, kalian saya lanjutkan ya. Oh iya, ya. Kurikuler dari di dalam pembelajaran. Berarti ini masuk di dalam pembelajaran atau memang di luar jam pembelajaran? Berarti itu langsung di jam pembelajaran puisi. Langsung di jam pembelajaran. Iya. Ini ada sekarang alangkah baiknya mungkin ya, mungkin karena saya belum pernah praktek. Masuknya ke ekstra kurikuler. Iya. Jadi tidak mengganggu kegiatan pembelajaran panjenengan, terus sampai pembelajaran materi-materi yang lain juga tercapai. Ya, gini. Saya mau jelasin lagi nih. Kenapa kok tadi kurikuler? Saya di awal tadi menjelaskan bahwa metode pembelajaran PJOK itu terdiri dari 3. Yang satu adalah metode pembelajaran gerak, yang kedua metode pembelajaran kebugaran, yang ketiga adalah STEM. Nah, yang ketiga STEM ini sekolah education model. Jadi STEM ini bukan bahasanya bukan di luar belajar, tapi di dalam belajar. Ya, jadi bisa saja suatu waktu saya mau membuat kompetisi badminton, karena materinya badminton. Bisa saja saya suatu waktu membuat kompetisi senam aerobik, karena materinya senam aerobik. Ya, jadi itu artinya merupakan pembelajaran kurikuler, bukan di luar. Beda lagi kalau sudah di luar itu ekstrakurikuler. Ya, begitu, Kak Uji? Ya, berarti ini sudah masuk sampai pembelajaran. Betul. Sudah ada di tujuan pembelajaran. Betul. Ya. Berarti ini bisa dilaksanakan seperti dalam kokurikuler ya. Kalau ini tidak ada di tujuan pembelajarannya kan berarti masuknya ke ekstra. Betul. Ya. Terima kasih. Jadi coba itu tadi saya yang mendapat ini. Pertimbangannya adalah kalau kita laksanakan jadwal di sini itu tadi ganggu, makanya kita pilih di lapangan supaya rame-rame euforianya tidak mengganggu kelas yang lain. Begitu, lanjut, Kak ya. Ya, saya akan menambahkan dari Kak Andri tadi ya. Ya, kenapa kita memilihnya sepak bola itu karena peserta didik. Kita berpusat pada peserta didik. Nah, sebenarnya saya itu sendiri tadinya mau bikin set tentang bola voli, tapi dengan keadaan peserta didik SD Pengantin 3 ini kebanyakan selalunya minta sepak bola. Akhirnya saya dan Mas Amri sepakat untuk mengadakan set tentang sepak bola seperti itu. Untuk selanjutnya itu materinya adalah kapasitas atau aset yang dimiliki oleh sekolah. Nah, kita yang pertama itu aset manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan warga sekolah. Nah, warga sekolah di sini bisa meliputi siswa dan sebagainya. Tadi aset manusia kita kembangkan di sini. Bapak Ibu guru sudah sangat hebat, makanya kita libatkan dalam kegiatan STEM ini seperti ada Bu Wiji, Bu Okta, ya, dan yang lain. Terus selanjutnya ada aset fisik, yaitu lapangan atau halaman sekolah dan kantor. Untuk aset fisik sendiri kita menggunakan lapangan di desa Menganti ya, karena untuk di halaman sekolah sendiri kurang memadai tadi. Selanjutnya aset sosial, koordinasi dengan warga sekolah ya. Kita di sini koordinasi agar kegiatan STEM berjalan dengan lancar. Kita juga berkoordinasi dalam kegiatan ini dibagi menjadi pos-pos ya, seperti Bu Wiji dan Bu Okta membantu anak-anak dalam kegiatan
mungkin nanti supporter atau tentang menjadi piala dan Bupati, Bu Siri dan Bu Nining ya nanti bisa membantu yang lain. Terus selanjutnya aset finansial. Nah, pastinya kegiatan SEM ini memerlukan banyak dana. Nanti mungkin dari dana bos nanti bisa dianggarkan ya ke Amri. Ya, nanti mungkin ada dari dana bos untuk kegiatan SEM ini. Next month. Nah, rencana evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah terlaksananya program kegiatan. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan. Melihat dari umpan balik peserta didik dan warga sekolah yang pertama. Yang kedua, memberikan lembar refleksi kepada peserta didik tentang peran yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari umpan balik. Nah, untuk nomor 2 di sini itu pembagian peran tadi sudah sedikit disampaikan oleh Kak Apri tentang pembagian peran seperti kita menggunakan kelas 6A dan B ya Kak Apri. Nanti di situ ada yang sebagai pelatih, pemain, supporter. Jadi seluruh peserta didik itu terlibat. Contohnya banyak terjadi di lapangan. Kadang-kadang sebagian peserta didik itu hanya bercerita sendiri, ngobrol sendiri di pinggir lapangan. Nah, mungkin itu nanti kita bisa manfaatkan sebagai supporter yang semangat gitu. Terus yang ketiga, menggunakan asesmen otentik PJOK pada pembelajaran SEM atau Support Education Model dengan rubrik penilaian yang telah disusun yang menggunakan asesmen atau penilaian yang otentik dalam PJOK. Kemungkinan tantangan. 1. Jika terjadi sesuatu force manager hujan tertib kegiatan tak terduga yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan kegiatan tersebut, maka dapat ditunda di hari berikutnya. Ya. Nah, kita tidak tahu cuaca, apalagi dalam sepak bola itu kan di luar lapangan, di luar pembelajarannya atau kegiatannya. Seperti sekarang hujan deras, otomatis nanti kegiatannya di cancel atau diganti di minggu yang selanjutnya. Nah, kedua selanjutnya adalah pertandingan akan tetap dilaksanakan jika terdapat minimal 7 pemain dalam tim tersebut. Jika kurang dari itu, maka pertandingan ditunda di hari berikutnya. Jadi kita memodifikasi SEM tersebut berjumlah 9 ya Kak Amri. Berjumlah 9. Nah, misalnya pemainnya hanya 7, tetap kita naikkan jadi 7 lawan 7. Nah, tetapi misalnya ada beberapa pemain karena sakit, cedera atau yang lain, hanya 6 pemain, maka diundur atau diganti hari berikutnya. Yang ketiga, guru atau teman sejawat yang diminta membantu belum dapat menyempatkan diri membantu para peserta didik karena padatnya pekerjaan bisa dibantu dengan guru yang lain yang sempat dan memiliki kemampuan ya. Jadi di sini kan ada perwakilan dari beberapa guru hebat yang di sini. Nanti misalnya Mbak Tini atau Mbak Nini atau yang lain karena sibuk dengan pekerjaannya, nanti bisa digantikan dengan guru yang lain yang memiliki kemampuan menggantikan guru yang tidak bisa. Selanjutnya, timeline. Yang pertama itu ada persiapan, yaitu pemilihan peran, pembagian tim, penentuan
sesuai dengan benar. Untuk yang pertama, persiapan tadi ada yang sebagai pelatih, pemain, supporter, bahkan nanti ada yang sebagai tim medis, ya. Mungkin juga ada yang sebagai wasit juga ada reporter mungkin ya Kak Amri, ya reporter biasanya kan dalam sepak bola ya ada reporternya. Mungkin biasanya anak-anak yang biasa cerita sendiri atau yang asik ngobrol sendiri itu bisa kita jadikan reporter atau untuk reporter di acara tersebut. Yang kedua, pembagian tim. Nah, saya dan Kak Amri ini sepakat untuk pembagian tim nanti kita adu gender dan eksklusivitas. Karena di situ contohnya ada kelas A dan kelas B itu sering terjadi eksklusivitas. Misalnya contoh si A karena atlet sepak bola otomatis jadi rebutan dengan teman-temannya. Ya, misalnya si B ini cenderung kurang mampu dalam menguasai sepak bola, pasti timnya itu juga tidak mau untuk jadi timnya. Jadi nanti kita kerahkan untuk pembagian tim biar seluruh tim merata. Selanjutnya penentuan jadwal pertandingan tadi sudah disampaikan Kak Andri. Untuk pertandingan kita mungkin ada 4 pekan ya kan. Dari pekan pertama itu tentang persiapan, misalnya kita kebutuhannya apa saja sih yang perlu disiapkan. Terus pembagian peran tadi juga di pekan pertama. Pembagian peran dalam arti tadi yang ada yang sebagai pemain, supporter, atau mungkin di minggu pertama itu untuk yang supporter latihan bikin yel juga nanti bisa ya tiap-tiap tim punya yel tersendiri. Terus pekan pertama itu adalah tim A PS, tim A1 PS A2. Selanjutnya tim B1 PS B2. Dan yang ketiga A3 dan B3 bertugas jadi panitia dan supporter. Nah, di sini kita ada 6 tim. 6 tim di sini. Ketika tim A dan tim A1 dan A2 ini bermain, otomatis nanti A3 dan B3 bertugas jadi panitia. Jadi nanti yang jadi wasitnya, jadi tim medisnya dari tim A3 atau B3 yang bertugas. Terus pekan kedua itu ada A2 PS A3, selanjutnya B2 PS B3. Nah, ketika A2 dan A3 bermain, nanti A1 dan B1 ini kan tidak bermain, nanti jadi panitia gantian. Di pekan ketiga itu ada tim A1 PS A3, B1 PS B3, sedangkan untuk yang bertugas jadi panitia itu A2 dan B2. Nah, terakhir itu ada final. Final yaitu juara grup A dan juara grup B. Tim yang tidak bermain bertugas menjadi panitia dan supporter serta penyelenggara piala. Jadi mungkin nanti kita ada euforia di final ya. Euforia nanti tim yang tidak bermain nanti jadi panitianya. Dan mungkin nanti di pekan pertama ini bisa ditambahkan opening ceremony, itu juga bisa. Nanti bisa ditambahkan karena mungkin bisa semacam opening ceremony biar lebih mewah gitu. Next.
Ya, terima kasih. Mungkin itu dari saya dan Kak Amri. Barangkali ada yang kurang atau tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Mungkin di sini ada yang perlu ditanyakan lagi, monggo silakan. Tadi karena mengambil sepak bola berdasarkan minat, bukan karena gurunya ada yang pelatih bola. Bukan. Oh, oke. Berdasarkan minat berarti sudah disurvei sebelumnya. Bu Winci, jadi gini, untuk anak-anak, terutama ini kelas 6A dan kelas 6B, pasti itu mintanya sepak bola. Dan kita saja baru tahu, saya dan Bang Amri itu baru tahu ternyata pendidikan berpusat pada peserta didik itu sebenarnya itu menginginkan sesuai keinginan anak, sesuai keinginan peserta didik. Berarti boleh dalam satu semester itu ya kan, boleh misalnya anak diajarkan sepak bola, tetapi kita untuk asesmennya membimbing sendiri seperti itu. Kita pun baru tahu setelah kegiatan PKD ini. Berarti termasuk anak putri. Ya, termasuk. Nah, kita kan Anak putri juga. Iya. Sama. Jadi kita udah makan. Kenapa kok sepak bola? Sebenarnya survei ini bukan survei secara otentik, tapi survei secara langsung. Tidak cuma peserta didik putra saja yang sepak bola. Ternyata yang punya kita bapak lapangan berapa ngapain main bola. Nah, atas dasar itulah kenapa kok mungkin main bolanya bukan sepak bola, main pakai bola. tapi istilah main Sepak bola sebenarnya bisa dikatakan main bola. main bolanya di sini ya main bola sepak bola. Dan memang ketika kita bawa ke lapangan orang semua bukti juga sama main bola juga. Nah, itu sebenarnya ya beda dengan ibu-ibu yang bukannya main bola di kamar ya. Cukup ya? Ada lagi pertanyaan? Cukup. Ya. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Hari ini kita bisa menyepakati ya, kita menyepakati program yang dicanangkan oleh kami untuk dibantu dengan pemerintah supaya nanti ke depan dilaksanakan sebagai bagian dari pembelajaran di semester berikutnya ya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, baik yang sebenarnya mungkin saja saya